termasuk pemilih Prabowo sendiri. Bangsa ini kurang bertanggung jawab terhadap kesalahan diri sendiri. Gue hukum nomor 1. Oh, kenapa bro? Karena lo merasakan itu. Dari startnya aja udah obok-obok hukum soalnya. Gak usah orang nih presiden mempermasalahkan dengan etika dasmu. Sehingga ketika puncak pimpinannya aja bilang etika dasmu, ya etika dasmu ke bawah. Tapi gimana coba jajaran ini di bawah mau peduli apa yang diomongin? Yang di atas juga gak peduli. Iya. Ngomong gitu. Jadi kenapa rumit begini nih sekarang kehidupan? Menurut keyakinan gue, karena kelemahan kepemimpinan Prabowo Gibran. Oke, sekarang gue agak geser sedikit nih. Menurut lo, dengan kondisi ekonomi sekarang, dan lo kan sering warawiri lah lo ke US segala macam, terus lo ketemu banyak orang gitu, bakal bangkrut nggak kita? Gue ragu sih. Kalau bangkrut sih ragu. Tapi kalau kondisi ekonominya suram, terutama di mata internasional sih tampaknya iya ya. Karena orang kayaknya narik duitnya dari kita kan, dan ntar yang disalahin kita lagi. Ya rakyatnya sih nggak pro rupiah dan segala macamnya. Padahal kan tuduhan bahwa Pandji Pragiwaksono adalah antek CIA dan dibiayai asing kembali mencuat hanya karena kiprahnya di Amerika Serikat. Namun Pandji membantah tuduhan tersebut dan menilai kecurigaan itu lahir dari prasangka serta ketidakmampuan memahami bagaimana kerasnya membangun karir di AS. Pertanyaannya, benarkah ada operasi asing atau ini sekedar tuduhan tanpa bukti terhadap orang Indonesia yang berhasil menembus panggung Amerika? Paling susah ngomong Pragiwaksono. Wah. Paling susah. Ada yang manggil gue, this is Pandji Papasono. Papasono. Ya udah. Ini sorry nih kalau pertanyaan ini nggak berkenan ya. Banyak isu seliuran lah gara-gara mensrea lo itu. Pandji nih hidup di Indonesia, tiba-tiba keluar katanya ke Amerika for good, balik ke Indonesia bikin konser stand up, bikin heboh, bikin panas rakyat Indonesia. Ini orang emang fully nih dibayar sama CIA nih, ini confirm nih pas ini dia antek-antek asing. Pendapat lo? Gue denger dugaan itu sampai ke kabinet juga itu. Oh really? Iya, gue denger itu. Gue kasih tau sama anak-anak Tempo. Apa Tempo bilang? Mensrea rilis 27 Desember. Minggu pertama Januari Pak Prabowo retret sama menteri-menterinya di Magelang. Gue lupa di mana. Terus pada ngomongin mensrea di situ, ngomongin mensrea dan keluarlah wacana RUU disinformasi dan propaganda asing. Gara-gara lu tuh? Gue salah satunya yang kesebut. Kayaknya bukan gue doang. Gue yakin Tempo ke bawah-bawah juga. Nah lo jawab dulu dong itu, lo CIA bukan? Ya enggak lah. Kenapa? Gimana? Lah kenapa CIA gue? Ya lo yakinin gue kalau gue bahwa bukan CIA. Gimana caranya orang jadi agen CIA itu gimana caranya? Gue nggak tahu, tapi orang-orang tuh fully firm banget. Nggak ada lagi orang Indonesia yang bisa hidup segitunya di Amerika, menembus dunia entertain Amerika. Jadi karena mereka nggak sanggup untuk membayangkan kenapa ada orang Indonesia bisa berkarir di Amerika Serikat, mereka menduga itu pasti dibiayai sama asing. Iya, itu lucu banget sih. Itu pemikirannya levelnya yang sama dengan, wah ini gue nggak ngerti ini apa, pasti ini hantu. Tahu gak? Ada gue nggak ngerti penjelasannya apa, pasti setan gitu. Ya mungkin itu orang Indonesia hanya bisa memahami sesuatu dengan level intelektualitasnya dia pada saat itu aja. Bukan berarti dia bilang bodoh, tapi kita termasuk gua tidak bisa keluar dari bias kita yang terbentuk dari pengalaman hidup, intelektualitas, pendidikan. Itu jadi biasnya kita. Jadi ketika kita ngeliat sesuatu, kita nilai dari biasnya kita. Termasuk orang-orang ini. Orang-orang ini mungkin nggak tahu bahwa memang susah memperjuangkan hidup di New York. Gue mesti nyangkul kayak orang gila. Gue harus bikin pertunjukan level Indonesia Arena untuk bisa menghidupi keluarga gue di New York. Dan karena mereka gak memaklumi itu, mereka gak tahu kira-kira duit yang dihasilkan sama mensrea seperti apa. Mereka pikir, wah ini pasti CIA. Karena levelnya gak nyampe. Tapi untuk orang yang ngerti bisnis, ngerti matematika, ngelihat gue bolak-balik, ngelihat job gue, mereka akan berpikir, oh pantesan dia nyangkul di sini mulu. Karena kalau gak bisa ngidupin yang di sana. Karena kekecewaan terhadap Prabowo Gibran mulai menguat.
terutama soal kepemimpinan, etika, dan arah kebijakan. Di saat yang sama, ekonomi Indonesia disebut belum menuju kebangkrutan, tetapi kondisi suram dan potensi keluarnya modal menjadi alarm serius. Pertanyaannya tajam. Jangan sampai rakyat kembali menanggung dampak dari kebijakan yang dipersoalkan. Ronnie Cheng itu orang Malaysia. Iya. Ya masa Itu nggak ada udah orang kemana-mana Indonesia tuh. satu? Benar. Masa nggak ada yang mau berusaha? Sekali berusaha dibilang antek CIA lagi, udah gila anda. Gue lagi berusaha gibarin bendera merah putih gue di Amerika Serikat loh. Ya boleh dong. Menancapkan di Comedy Store. Itu apa namanya? Tadi lo bilang ya nggak salah kan? Gitu. Ironisnya, ketika Panji berusaha membawa nama Indonesia ke panggung Amerika, justru muncul tuduhan sebagai antek CIA. Ia menegaskan dirinya sedang berjuang, bahkan ingin membawa nama merah putih ke panggung dunia. Kritik boleh keras, tetapi tuduhan sebesar itu tetap membutuhkan bukti, bukan sekedar prasangka. Orang-orang banyak nanyain itu ke gua, tolong ditanyain itu ke Panji ya. Lo mau ke politik nggak? Dulu gue ada. Nah terus Gue ikutan pilkada. Serius lo? Enggak ikutan pilkada DKI yang jadi yang jubirnya Anies. Anies. Terus gue sadar bahwa untuk jadi politisi emang harus jenis manusia yang spesifik. Sama kayak nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Oh iya. Semua orang bisa bercita-cita jadi entrepreneur, tapi nggak semua orang bisa. Dibutuhkan karakteristik yang spesifik lah untuk jadi entrepreneur. Dan nggak ada hubungannya sama kecerdasan. Ada hubungannya sama relationship with failure, risk appetite, kemampuan untuk beradaptasi, growth mindset. Sesuatu yang mungkin gak semua orang punya. Politisi juga kayak gitu. Dibutuhkan orang yang spesifik. Dan gue sadari gue gak bisa orang kayak gitu. Gue susah banget kompromi. Susah banget. Padahal itu salah satu skill yang dibutuhkan dalam berpolitik. Iya, Politiking membutuhkan lo untuk bisa bernegosiasi, berkompromi, menang di sini, kalah di sini. Itu susah banget untuk kompromi. Dan gue ngelihat contoh orang-orang yang tidak kompromistis, dan nggak panjang juga jalannya di politik gitu. Akhirnya gue sadar, gue nanya sama diri gue sendiri, sebenarnya kemampuan terbesar gue tuh apa dan di mana tempat yang tepat untuk menggunakan kekuatan itu. Pikir-pikir jawabannya stand up comedy. Terbukti sampai dengan sekarang, gue bisa bilang nggak banyak yang ada di posisi gue secara stand up gitu. Tapi kalau lo jadi pejabat men, pasti rakyat Indonesia, oh ini pejabat yang asli. Pejabat yang asli. Iya kan, pejabat kan lucu-lucu kan. Nah ini lo benar-benar dari stand up comedian terus jadi pejabat. Kan udah ada buktinya tuh di Ukraina nggak jalan tuh. Oh iya, Zelensky. Iya, menang populer, menang lucu doang. Iya. Nggak jalan negaranya. Nah tapi kan lo diberikan kemampuan untuk masuk ke dunia politik mungkin. Nggak mau, gue udah nggak mau lagi. Gue udah tahu tempat gue di mana. Di stand up comedy itu. Iya, orang selalu bilang kalau mau menciptakan perubahan, Panji akhirnya menutup pintu politik. Setelah pernah terlibat dalam proses pilkada, ia menyadari bahwa politik membutuhkan kompromi, negosiasi, dan karakter tertentu yang menurutnya tidak cocok dengan dirinya. Ia memilih tetap di stand up comedy dan berjuang dari luar sistem. Pesannya tajam. Perubahan tidak selalu harus datang dari kursi kekuasaan. Membangun ruang publik dari luar politik juga bisa menjadi bentuk perlawanan. ya apa-apain. Yang di luar mesti disiapin juga. Yang di luar mesti diedukasi juga. Yang di luar mesti dibangun juga. Nah biarlah itu ruangnya gue. Ya udah, gue main jadi stand up comedian aja. Lo khawatir nggak dengan Indonesia ke depan? Enggak. 10 tahun mendatang, generasi anak-anak kita. Enggak lah, karena gue tahu lo akan maju di 2029 nanti. Keren. Saya gue? Iya lo. Gue wapres aja bro. Gue itu udah cita-cita gue. Jadi setelah ada Mas Gibran nih, gue pikir kita reachable lah. Jadi aduh lucu banget lagi. Jadi itu kita jadi ini Sedang nih. kita lihat Gibran, wah bisa. Ternyata bisa ya. Jadi kalau orang bilang nggak ada positifnya salah. Gibran tuh ada positifnya. Dia membuat motivasi baru orang untuk minimal reach wapres. Betul. Walaupun ya bokap gue udah nggak ada. Gitu. Terus om gue juga nggak ada yang jadi pejabat. Tapi ada jalannya. Gitu ya. Secara nilai sekolah ternyata nggak
Gimana bang? Wah itu repot tuh bro. Kenapa Kalau repot? itu karena kita harus menjelaskan kan ke anak-anak kita bahwa sekolah itu penting. Oh iya benar Gitu juga kan. ya. Iya juga ya. Iya. Itu repot loh. Ngapain sekolah tinggi-tinggi ya? Iya benar juga lagi. Pernyataan Panji soal Gibran langsung menyentil politik Indonesia. Menurutnya, kemunculan Gibran membuat posisi Wapres terasa lebih reachable, seolah membuka motivasi baru bagi generasi berikutnya untuk mengejar kekuasaan. Namun disinilah kontroversinya. Apakah ini membuka peluang politik atau justru memperkuat perdebatan tentang jalur kekuasaan dan meritokrasi? Ntar dilawan sama anak-anak kita. Wapres kita aja begitu nilainya. Nah, ini dikit lagi. Apa yang membedakan demokrasi atau gini lah, jangan demokrasi, politik di Amerika Serikat dengan politik di Indonesia? Karena menurut keyakinan saya, politik di mana-mana itu sama. Tentang kepentingan, kekuasaan, dan keselamatan si pejabat ini. Nah lo kan, ya apapun itu lo lebih lama lah tinggal di Amerika ketimbang gua. Gua pernah ke Amerika cuma gak selama lo. Nah apa yang lo lihat? Ini lo bedanya politik di Amerika dengan politisi di Amerika dengan politisi di Indonesia, sorry. Sebenarnya kosongannya, bukan kosongan gimana ya, manusianya si politisinya sama-sama aja. Cuman permainan politik di Amerika Serikat dan di Indonesia tuh terasa banget bedanya dari sisi rentang waktu bermain. Jadi gue coba jelasin. Di Indonesia itu uang-uang cepat yang diperebutkan. Kejahatan politik di Indonesia tuh bersirkulasi di area uang-uang cepat, markup, terus nilep duit. Itu di mana-mana. Semuanya tuh uang-uang kecil lah gitu. Kalau di Amerika Serikat, mereka tuh main panjang. Kita gedein dulu aja. Kita mau ngorup, tapi jangan korup di level sekarang. Kecil duitnya. Kita bangun dulu aja bareng-bareng. Jangan tiap kali mau ngebangun kita papas kakinya buat kita korup. Biarin kebangun aja dulu. Kalau semuanya udah gede, nah ini korupsinya enak. Nah di Indonesia nggak bisa numbuh karena setiap kali mau naik dipapah mulu. Kenapa seperti itu? Karena yang lagi kerjanya nyomot-nyomot duit di sekarang ini berpikir untuk hari ini. Kalau diajak, lu kalau mau kejahatan kita bangun sama-sama dulu aja. Dia akan bilang, tapi yang nikmatin entar. Gua mau nikmatin sekarang gitu. Nah kalau di Amerika Serikat, kalau lu pikir baik-baik ya, baik pemegang roda ekonominya ataupun politisinya itu bergenerasi ngelanjut terus, sehingga apa yang dilakukan sama generasi konglomerat ini berlanjut ke generasi anaknya. Apa yang dilakukan sama politisi ini berlanjut ke generasi seterusnya, sehingga permainan jangka panjangnya itu lebih ada di sana ketimbang di sini. Kebayang? Di sana, ayo dah kita jangan papas-papas sekarang dah. Nanti kalau kita mau papas-papas nanti aja pas kita gede. Sehingga perjalanan pembangunan ekonominya bener. Kalau kita gimana mau ngebangun di level apapun, proyek ngambil duit, hilang duit kita di level bawah gitu. Padahal kalau kita bilang, guys, stop dulu kali. Misalnya, gue mau nyebut satu contoh nih. Gue nggak enak nyebut daerahnya karena daerahnya terkenal sekali sebenarnya. Iya, ntar ada bahaya lagi tuh. Iya betul, ada daerahnya. Susah banget bikin acara di situ. Susah banget. Di tempat lain kalau mau bikin event, paling kita dapat izin polisi. Dapat izin polisi datang dengan konsekuensi ya. Izin polisi. Di satu kota ini, yang kita mesti dapetin izinnya, polisi iya, dinas kesehatan iya, pemadam kebakaran iya, dinas kebersihan iya, semuanya pada minta izin. Yang kalau kita nggak ngasih ini, yang lain nggak mau ikutan ngasih izin. Kalau mau dapat izin untuk event ini mesti minta izin dari yang ini dulu. Ngapain gue bayar? Gue nggak pernah bayar. Gue nggak pernah minta izin ke lembaga ini. Buat apa urusannya gitu? Nggak pernah. Oh ya lu nggak bisa dapat gitu. Sekarang kita berpikir kan, kasihan banget ini kota. Gimana caranya kota ini mau punya industri hiburan yang matang, yang sehat, yang besar, kalau izin dibikin susah. Padahal kalau kita pikir-pikir, ntar dulu aja lu. Ayo kita ramein dulu di kota. Kota ini seru, kota ini rame, volume ekonominya naik. Nah kalau lu mau mapah-mapah duit enak tuh, duitnya gede. Tapi sebelum gede udah lu bikin mati dulu. Nah ini permasalahan kayak gini nih sering terjadi, bukan cuma di daerah-daerah, tapi di Indonesia secara keseluruhan. Beda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa gede karena mapahnya nggak di awal. Dibiarin bangun dulu, gede, baru kemudian bermain. Panji melontarkan perbandingan tajam. Apakah Amerika lebih baik untuk hidup daripada Indonesia? Menurutnya,
Di AS, sistem membuat orang cukup menentukan tujuan, lalu mengikuti jalurnya. Sementara di Indonesia, diperlukan street smart untuk menghadapi aturan dan berbagai hambatan. Bahkan, ia menutup dengan pertanyaan pedas. Orang yang berhasil di Indonesia itu benar-benar smart atau justru harus culas? Cara mainnya sama-sama aja. Cuman yang satu nggak mau main jangka panjang, gitu dia. Oh, overall, Gokil gak tuh gue? iya, gokil banget loh. Overall, apakah Amerika Serikat lebih baik dibandingkan Indonesia untuk hidup? Untuk hidup, wah. Kontroversi nih, hot takes. Tapi bagaimanapun yang orang katakan, saat ini kalau ngomong terjamin, lu ngebandinginnya Amerika sama Indonesia ya, bukan Amerika sama Finlandia. Amerika sama Indonesia. Amerika Serikat. Oh iya, why? Di Amerika Serikat, ini panjang lagi nih gue jelasin. Enggak apa-apa, gue pengen tahu aja. Di Amerika Serikat, tugas lu adalah bilang lu mau kemana. Udah, lu bilang lu mau kemana, jalannya udah ada. Lu jalanin terus aja, nyampe lu ke titik itu. Di Indonesia, nggak cukup untuk bilang lu tahu mau kemana. Lu harus tahu ketika ke sana, 3-in-1 sebelah mana, ganjil gelap sebelah mana, portal sebelah mana, mana ada polisi tidur, mana ada polisi ngumpet. Nggak cukup untuk tahu gimana cara mencapai situ. Kenapa kayak gini? Karena di Amerika Serikat semuanya udah dibangun. Sistem pendidikan, sistem kesehatan udah dari 1776. Jadi semuanya udah lewat tuh, semua berantakan dan segala macamnya. Jalannya udah pada jadi. Kita akan bilang, gue mau ke A, jalanin aja. Jadi semua infrastruktur, semua sistem, semua aturan udah ada. Di kita belum. Nggak cukup untuk tahu lu mau kemana. Lu mesti ada street smartnya juga. Dan itu melelahkan. Tapi itu nggak di semua level, men. Hah? Ada seorang tokoh Ya. yang dia tahu anak gua wapres. Jadi maksud gua, teori itu kalau untuk orang-orang smart yang tahu jalannya, bisa men di Indonesia. Smart atau culas? Panji membedah politik AS dan Indonesia dengan kritik yang cukup menusuk. Menurutnya, perbedaannya bukan pada watak politisinya, tetapi pada cara dan rentang waktu bermain. Ia menyoroti praktek uang cepat, markup, dan birokrasi yang dinilai bisa menghambat pertumbuhan. Kritiknya sederhana namun tajam. Kalau pembangunan terus dipotong kepentingan jangka pendek, kapan Indonesia bisa benar-benar tumbuh besar? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.